Halo semua, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Pada video ini saya akan membahas sebuah part yang ini partnya kecil banget tapi krusial ya. Dalam artian ketika ini ada masalah nanti akan terjadi sebuah kerusakan atau gangguan ya. Apakah itu? Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini namanya adalah PCV, Positive Crankcase Ventilation. Bentuknya seperti ini. Singkatan gini gampangnya, ini adalah katup dua arah ya, maaf, ini adalah katup satu arah yang mana ketika kalian tiup di sini ini tidak akan bisa tembus ke sini, namun kalau dari sini ke sini nanti akan tembus ya. Posisinya di Grandlevina L11 ini seperti ini, di sini itu. Nah ini ya, cuman ini sudah saya lepas ya awalnya ini. Dan kalau bahas masalah ori, ini yang baru itu di R11 warnanya ungu, dan ini KW ya. Ini KW entah punya merek apa nggak tahu. Intinya ini masangnya ada dratnya ya, beda sama L10 itu nggak ada dratnya dan letaknya di sini, dan ini selalu terletak di posisi atas. Jadi ini seperti ini, pasang ini kemudian masuk ke selang ini nyalur di intake seperti itu. Jadi ini fungsinya adalah sebuah katup untuk mengatur udara agar yang di dalam mesin ini bisa keluar tanpa udaranya bisa masuk ya, karena ini katup satu arah. Ketika piston atau mesin itu bekerja, nah di dalamnya itu pasti akan timbul seperti gas ya. Gas itu akan dikeluarkan melalui sini, lubang ini, sehingga masuk kembali ke ruang mesin melalui intake ini. Singkatnya seperti itu. Dan ini tidak masuk lagi udara yang dari intake nanti masuk ke mesin, itu tidak akan masuk lewat sini karena ini adalah katup satu arah, maaf, lupa terus, katup satu arah. Jadi seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika ini rusak? Nah, untuk beberapa sumber menjelaskan kalau ini rusak nanti pada pagi hari atau mesin baru dipanaskan itu akan terjadi ngebul knalpotnya. Jadi ngebul itu bukan karena silinder head atau apanya rusak atau melengkung. Jadi itu bisa kemungkinan dari yang satu kondensasi jelas, apalagi jika tempat kalian dingin, kemudian dari ini rusak. Nah ini berhubung tempat saya dingin sulit terdeteksi ya. Awalnya itu saya curiga itu kok ngebul ya, mungkin ini karena efek kondensasi ya, karena suhu dingin kemudian mesin awal start itu kan langsung panas sehingga timbullah uap di knalpot dan tetesan ya. Tetesannya itu air, dan knalpot saya colek gak ada masalah, tapi lama kelamaan kok kayak asapnya tambah banyak. Nah beberapa orang mengatakan, orang bengkel ya, itu ininya yang bermasalah. Jadi ini saya akan mengganti sendiri, dan ini saya beli sendiri ya. Ini akan saya ganti, coba nanti apakah ngaruh atau enggak. Terus ini juga bisa menyebabkan bahan bakar menjadi boros. Kenapa seperti itu? Karena ketika piston bekerja itu kan gasnya nggak bisa keluar tuh, itu menimbulkan gas. Nah gasnya terperangkap di dalam mesin atau crankshaft ini, sehingga ini ini intake, kemudian akan mengganggu kinerja piston itu, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja atau gangguan kinerja yang menyebabkan konsumsi BBM juga lebih boros. Kenapa ini bisa rusak? Ini karena ini yang pertama jelas faktor usia, karena ini part nggak ada yang tahu rusaknya kapan, dan juga kecerobohan orang bisa juga melalui telat penggantian oli sehingga timbullah kerak-kerak yang menyebabkan ininya PCV-nya tersumbat atau semacamnya. Seperti itu. Nah ini rusak, entah ini karena KW atau bagaimana nggak tahu ya, warnanya juga beda. Kalian kalau punya L11 atau kalian bengkel silahkan bisa komen di bawah ya, kita sharing biar kita sama-sama tahu, saya juga sama-sama lebih mengerti lagi tentang fungsinya. Jadi ini saya ganti dulu, pasang ini dratnya, ini sudah saya lepas tadi. Lepasnya itu susah sekali karena saya nggak punya kuncinya. Ini pakai kunci seadanya, tang sama kunci Inggris. Ini pun susah sekali ya, makanya saya nggak videoin karena durasi panjang. Intinya kalau mau masang ini kalian putar aja pakai drat biasa, jangan lupa ini bersihkan ya kalau ada kotoran-kotoran ya. Putar biasa, kemudian selang ini pasang, udah itu aja. Ini saya akan masang dulu ya. Nah nanti akan saya rekamkan kembali. Ini pas memasukkan awal ini enak ya kan, putar aja dratnya. Kalau posisinya benar itu sangat mudah sekali masuk ya. Nanti kalau udah mepet miring guys, aduh, kalau miring jangan dipaksa ya, nanti ini
PCB-nya bisa rusak karena dia terbuat dari plastik keras. Aduh, puter kayak Anda memasang baut searah jarum jam. Nah ini udah pas tuh, enak muternya. Terus nanti ini ada karet ya, memang berat ya. Karet ini gunanya untuk mencegah cipratan oli yang keluar dan menimbulkan rembes-rembes di PCV-nya di samping. Aduh, ngeblur. Oh iya, ini salah satu tanda PCV rusak. Katanya juga oli akan keluar melalui selang ini dan kelihatan di intake. Ketika kalian buka intake, buka ini loh, apa ini, pipa hawa ini, kalian buka itu nanti akan terlihat ada oli cipratan di situ. Oke, sudah. Saya sekarang akan mengencangkan dengan kunci ya. Sudah terpasang lagi. Dan ini mana ya tadi jatuh guys. Ya. Nah, untuk ini ya, ini yang KW tadi ya. Bahkan ininya pun selangnya ini lebih panjang dari yang ini asli. Yang asli ini kan ungu tuh. Nah ini agak pendekan dikit ininya, selang ininya tadi. Jadi enak masangnya. Dan ini sudah terpasang kencang walaupun pakai tang. Selanjutnya kami akan mengetes. Mana ya kontaknya, saya tes dulu apakah ada keanehan. Kita tes start biasa ya. Kita lihat di sini nampaknya sekilas tidak ada keanehan ya. Semoga ini juga awet sih. Insya Allah kalau partnya asli itu awet ya. Dan semoga ngebul-ngebulnya nggak parah sih. Semoga yang ngebul kondensasi aja, bukan karena ngebul ada masalah. Wih, knalpotnya baunya ternyata wangi guys. Kilometernya udah 100.000. Wanginya dalam arti bukan parfum ya, maksudnya nggak pedes gitu loh. Kita lihat di bawah ya, kelihatan nggak ya. Nah kita lihat pakai senter, udah tidak ada masalah ya. Nah insya Allah ini akan normal. Kita gas coba. Rasanya itu kurang ketika kita membenarkan sesuatu di mobil tapi mobil tidak digas. Kita gas pelan-pelan aja. Ini dari suara sih normal aja sih, nggak ada keanehan sih ya. Semoga awet. Jadi untuk kalian ya, jadi intinya jika kalian memiliki mobil terutama merek ini ya, yang memiliki masalah satu, knalpotnya ngebul parah, nah itu jangan cek dulu mesinnya, minimal dari ini dulu. Ketika kalian awam, kalian cek dulu selang PCV nya itu, kalian tiup dari sisi luar, tiup ke dalam, itu bisa nggak? Kalau bisa artinya udah dua arah tuh, jadi katupnya udah bocor. Kemudian kalau knalpotnya keluar oli juga, nah itu cek juga PCV nya, katanya bisa ngaruh di situ. Selanjutnya ketika tarikan nggak enak dan boros, itu bisa kalian cek dulu. Nah ketika baik-baik aja baru kalian ke bengkel. Soalnya banyak kejadian di grup, saya kan ikut grup tuh, saya baca. Jadi kejadiannya dia pergi ke bengkel dengan keluhan knalpotnya ngebul dan ada cipratan oli ya. Nah itu divonis turun mesin, udah turun nggak solve tuh, nggak solve, artinya masalah masih ada. Dan ternyata setelah dicek di bengkel terpercaya ya, ternyata katup PCV nya yang rusak. Katupnya diganti, selanjutnya normal sih, nggak ada ngebul dan nggak ada cipratan oli lagi. Padahal udah turun mesin guys. Bayangkan hemat berapa juta tuh kalian. Nah ini kita pastiin normal ya. Kita cek hembusannya pakai kaki aja. Nah ini nggak ada kerasa kayak blub atau pincang atau nyedat nggak ada ya. Dah itu dulu. Jika kalian suka bisa di like video saya. Jangan lupa tonton juga. Mohon maaf jika ada salah yang saya sampaikan. Kalau ada materi yang saya sampaikan salah, kalian bisa tulis kolom komentar di sini. Intinya saya tidak pernah bikin video untuk menjatuhkan orang lain atau membuat reputasi orang lain jelek. Intinya di sini saya review biasa, bahas biasa. Kalau ada salah maafkan dan kalian bisa membenarkan di kolom komentar dengan sopan. Terima kasih. Jangan lupa lihat video saya yang baru lainnya. Bye.